Ya pemirsa, kita bahas langsung dengan narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada Pak Adrianus Meliala selaku kriminolog. Selamat pagi Pak Adrianus. Selamat pagi. Selamat pagi, Sehat, selamat Pak? pagi diundang, sehat-sehat. Ya. Oke, mungkin langsung saja Pak, sebagai kriminolog melihat kasus ini, sebetulnya bagaimana kok bisa terjadi hal-hal seperti ini? Ya, memang terhadap sesuatu yang mengandung kerawanan, itu memang harusnya semua skenario disiapkan gitu. Jadi dalam hal ini pihak yang mengadakan penggerbekan itu memang harus menyiapkan segala kemungkinan dari yang terburuk sampai yang paling landai gitu ya. Nah, nampaknya sudah melalui misalnya pengerahan jumlah SDM yang cukup ya, belasan orang. Juga kalau lihat dari foto juga korban misalnya menggunakan body vest juga, artinya sudah bersiap juga dengan respons yang bersifat letal ya dari pihak sana gitu ya. Nah, namun kelihatannya respon itu ternyata terlalu ekstrim ya, sehingga lalu kemudian tidak disangka, tidak diduga, hal mana kemudian mengakibatkan justru pihak yang meraid yang kemudian lalu menjadi korban. Kelihatannya itu yang terjadi gitu. Tapi kalau kemudian melihat aksi balasan begitu ya dari pelaku di sabung ayam ini, judi sabung ayam ini, apakah memang pihak polisi juga tidak menyangka bahwa akan mendapatkan sambutan yang begitu ekstrim begitu? Itu dia, karena justru menjadi polisi itu dianugerahi dengan, kalau dalam bahasa peribahasa, 1001 cara menuju Roma gitu ya. Jadi dia bisa mencapai tujuannya dengan mengerahkan mulai dari Babin Kaptipmasnya, intelnya, lalu sabarannya, dan ujung-ujungnya sampai ke yang paling keras yakni Brimobnya. Semuanya sama, bertujuan untuk membuat tujuan tercapai, kondisi Kaptipmas kemudian dapat dikendalikan. Nah, ini menarik ini, kenapa kemudian lalu langsung dilakukan penyerbuan gitu ya, bukannya dikerahkan dulu intelnya atau mungkin Binmasnya dulu ya yang mengadakan sambang dan suluh gitu ya. Mungkin sudah ada juga gitu ya, sudah pernah ada sebelum-sebelumnya namun nggak termonitor, maka mungkin yang sekarang ini adalah yang dianggap sebagai sudah nggak ada lagi pilihan lain, maka langsung harus di-raid gitu ya. Nah, tetapi sayangnya tetap tadi kelihatannya nggak dimonitor perkuatan yang ada di lapangan yang lalu kemudian menjadikan tadi situasinya nggak terduga. Biasanya alasannya karena apa, Pak? Pendekatan secara persuasif, secara yang tadi mengirimkan intel ini kemudian tidak tercapai, biasanya alasannya seperti apa? Kalau untuk kasus-kasus seperti ya ini? tentu dari pihak yang menjadi pelaku atau pelanggar hukum, tentu kan nggak ada yang mau dengan mudah tunduk begitu saja, ngeles gitu ya dalam bahasa lainnya, ngeles bahkan melawan. Nah, maka lalu kemudian eskalasinya ditingkatkan, itu memang biasa. Cuma tadi seiring dengan peningkatan eskalasi, maka tadi semua hal mesti disiapkan, termasuk tadi kemungkinan yang terburuk, yakni ketika pelaku atau pelanggar pidana melawan. Baik, pelakunya ini kan oknum TNI Angkatan Darat. Kalau kita lihat tampaknya mereka cukup siap gitu ya. Karena memang sudah menggunakan senjata, atau mungkin memang selama ini kita belum dapat informasi lebih lanjut ya. Apakah memang mereka nge-backingin arena tersebut selalu membawa senjata, atau memang biasanya kalau Bapak ngelihat sendiri, apa karena mereka memang sudah mengetahui bakal ada penggerebekan, kemudian mereka bersiap dengan senjatanya, makanya tembakan-tembakannya akurat tuh di bagian kepala? Ya kalau dilihat dari Facebooknya ya, itu kan memang mereka memperlihatkan bahwa mereka punya akses pada senjata. Ini juga lalu menjadikan masalah baru nih ya, yang lalu harus diselesaikan oleh instansinya. Sehingga dan ini juga mestinya sudah diketahui oleh aparat yang akan melakukan tersebut bahwa hal itu dapat digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan menurut saya di antara pihak-pihak itu sudah saling mengenal sebetulnya. Ya, jadi kalau dalam bahasa lapangan itu sebetulnya sudah tahu sama tahu lah ya. Apalagi kalau kita bisa menaik konteks di Polri misalnya, maka brotherhood itu kencang ya, kesetiakawanan, dan brotherhood itu juga lalu kemudian diperluas menjadi antara Polri dan TNI, sehingga lalu kemudian situasi perkawanannya itu terjadi. Maka ketika kawan ini melakukan hal-hal yang menyimpang, ya lebih pada jangan gitu dong, paling-paling begitu, tidak sampai pada suatu tindakan yang bersifat melarang. Jadi dengan kata lain tahu sama tahu. Nah, memang menarik pertanyaannya Mbak, bahwa kenapa sesuatu yang tahu sama tahu lalu kemudian berakhir menjadi begitu fatal gitu ya? Apa sebetulnya yang menjadikan, nah ini yang saya kira lewat investigasi itu bisa diungkap tuh, apakah karena sang pelaku merasa bahwa ini polisi udah serius nih ya, sehingga walaupun kita kawan tapi sudah nggak bisa lagi kita diharapkan kesetiakawanannya,
maka lalu harus dihajar, mungkin begitu ya, sehingga kemudian terjadilah kondisi itu. Oke, jadi maksudnya bisa dilihat juga kepanikan dari pelaku ini ya, karena memang kalau dia berpikir jernih, dia kan tahu pasti penggerebekan dilakukan oleh polisi. Dia tahu status dirinya sebagai anggota TNI begitu ya. Nah, ketika dia berani menembak mati, apakah dia tidak berpikir panjang bahwa resiko-resiko yang akan dia hadapi ke depannya? Ya mungkin karena sudah dikuasai oleh rasa marah ya, sehingga kalkulasi itu nggak terjadi. Jangan lupa bahwa kondisi panik juga terjadi pada pihak Polri yang mengadakan penggerebekan gitu ya. Tidak menyangka juga akan terjadi seperti itu. Nanti mungkin ke depan akan ketahuan misalnya setelah terjadi penembakan lalu apa? Apakah kemudian si pelaku menyerahkan diri atau lari atau semua sama-sama bengong gitu ya. Ini kan menarik untuk kita ketahui gesturnya gitu ya. Kalau dia lari itu memang hal yang harusnya terjadi. Tapi kalau kemudian semuanya bengong, malah kemudian lalu pura-pura nggak tahu, nah itu kan lalu menjadikan tadi tesis bahwa sebetulnya ini sudah tahu sama tahu nih ya, dan ada sesuatu yang berjalan di luar skenario, mungkin itu yang terjadi. Gitu. Apa juga salah satu skema yang sudah disiapkan adalah ini kan pelaku juga setelah melakukan aksinya ini tidak melarikan diri, artinya dia hanya pulang ke rumah dan kemudian diamankan di rumah pelaku begitu. Itu dia, ya, itu kan semakin memperjelas bahwa sebetulnya dia bukan panik tapi siap gitu ya, siap atau seyakin itu dia tidak akan tertangkap gitu. Ya bisa jadi. Nah itu yang kemudian akan terjawab lah ke beberapa hari ke depan gitu. Oke, nah kalau dilihat dari kasusnya sekarang, ini kan ada 2 oknum TNI yang hingga saat ini masih berstatus saksi, belum tersangka. Padahal mungkin dari hasil penyelidikan polisi kan sudah jelas ditemukan adanya senjata, proyektil begitu. Ada kemungkinan memang semua pihak berhati-hati karena kalau lihat dari temuan dari forensik ada 12 atau 13 peluru dari beberapa senjata. Jadi kan memang harus di-matching ya. Mana senjata menghasilkan tembakan yang mana gitu. Lalu harus kemudian ditemukan betul-betul pas alurnya sehingga lalu yakin ya, akurasi 100% bahwa itulah senjata penembaknya dan itu yang megang siapa. Jadi saya kira kita tunggu saja hasil dari forensik. Jadi gitu. memang itu bentuk kehati-hatian penyidik juga. Saya kira begitu ya. Saya kira kita tidak perlu jauh bahwa kalau begitu TNI melindungi anggotanya, saya kira nggak usah begitu berpikirnya karena tadi memang masih ada dalam dunia forensik memang masih ada missing link yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan begitu. Sementara itu kalau dari kondisi hubungan dua instansi kan antara TNI dan Polri sejauh ini bagaimana kemudian hubungan dari brotherhood ya tadi kalau kata Pak Adrianus ini yang mulai retak begitu seperti apa? Ya umumnya sih dilokalisir ya. Jadi diperkecil pada tingkat kasus itu, ya, sehingga kemudian lalu tidak kemana-mana. Karena tadi ada kemungkinan nanti kemudian timbul sentimen, timbul jiwa korsa yang lalu kemudian malah jadi nggak terkendali. Nah, dan sejauh ini menurut saya kedua organisasi ini itu terbiasa ya melokalisir masalah dan kemudian selesai. Hanya saja dari segi kami sebagai pengamat ya jangan sering-sering melokalisir dan kemudian lalu melihat itu sebagai kasus belaka gitu. Tetap kita harus upscaling dari sisi lesson learn-nya gitu ya. Semua kalau terlalu banyak misalnya kegiatan backing lalu kemudian dibiarkan, maka lalu ya apakah kita akan begini terus nih ya antar aparat saling berbunuhan padahal harusnya mereka melindungi kita dan seterusnya kan. Nah, itu yang menjadi call dari kita sebagai pengamat. Jadi bisa dikatakan juga nggak backing harusnya aparat keamanan melindungi tapi aparat keamanan justru membacking sebuah aksi atau praktik kejahatan begitu. Ini pengawasannya kurang atau bagaimana menurut Pak Adrianus? Nah, yang penting adalah bahwa jangan memberikan justifikasi bagi saya gitu. Jangan memberikan pembenaran gitu. Ya karena anggota TNI atau Polri lapar atau ini urusan kurang, kesejahteraan juga maka jadi kemudian alasan. jadi bola itu menurut saya malah nanti menjadi semacam pembenaran atau excuse bahwa hal itu dibenarkan. Nah, satu contoh misalnya dari segi take home pay-nya lah, dari segi penerimaan. Itu sebagai aparat militer Polri itu dibandingkan dengan ASN, kebetulan saya ini ASN ya gitu. Itu lebih baik daripada ASN tuh gitu ya. Satu contoh saja misalnya dari segi kepangkatan lah. Kepangkatan tertinggi dalam dunia sipil seperti saya misalnya 4E itu paling tinggi tuh. Nah 4 itu sejajar dengan bintang 2. Jadi dengan kata lain masih ada lagi yang lebih tinggi dari sipil gitu ya. Nah poin saya adalah bahwa kalau bicara mengenai kesejahteraan sebetulnya dibandingkan dengan pegawai negeri sipil itu teman-teman tadi yang berseragam jauh lebih baik sebetulnya. Jadi mungkin bukan soal kesejahteraan tapi lebih kepada soal gaya hidup ya atau ekspektasi bahwa karena aparat maka memang harus punya mobil, punya rumah atau apa-apa yang lalu kemudian memaksa mereka untuk tadi terjun sampai ke hal-hal yang bersifat ilegal. Mungkin begitu. Oke.
Tapi kalau kita kemudian melihat bagaimana aksi dari para pelaku ini kan sebenarnya masih punya atasan. Bagaimana mereka juga, apakah kemudian atasan juga tidak memonitoring bagaimana keseharian dari para pelaku seperti itu? Betul sekali, maka memang ada kecurigaan ya bahwa atasan membiarkan ini ada dua nih kemungkinannya. Pertama, membiarkan dalam bentuk mendukung dan bahkan menerima hasil juga gitu ya. Dan yang kedua adalah seperti membiarkan dalam arti ya pura-pura nggak tahu. Sehingga kalau misalnya Iu ketangkep atau kemudian kena pidana, ya jangan sangkutkan saya ya gitu ya. Nah, soal mana yang benar, lalu bagaimana memverifikasinya, itu saya kira itu urusan teman-teman sendiri dan kami dari luar tentu tidak tahu ya. Oke, mungkin sedikit saja ada masukan nggak dalam penyelesaian masalah ini, kemudian atau efek jera agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali, Pak Trianus? Saya kira ini satu bom waktu yang akan terus terjadi ya, karena tadi backing baik dilakukan oleh teman-teman dari TNI maupun juga dari Polri sama aja loh sebetulnya ya, cuma bidangnya beda aja gitu ya. Kalau itu terus dibiarkan dan tidak ada usaha untuk menguranginya, maka tadi masih bisa dipertahankan dengan pendekatan brotherhood ya, tegur-teguran, sapa-sapaan jangan begitu dong gitu ya, atau kami mau operasi ini ya tiarap dulu gitu ya. Tapi akan ada saatnya di mana situasi itu nggak bisa terjadi lagi, mengingat misalnya perintah datang dari atas ya, sehingga lalu tadi ketika teman pun juga terpaksa kemudian harus benturan. Nah, jadi nggak enak ya. Nah, maka lalu kemungkinan situasi seperti ini akan terus terjadi nih kalau situasi backing akan terus ya lestari gitu ya. Terus lestari. Ya, tentunya kita juga berharap ini menjadi kasus yang terakhir begitu. Betul. Ya. Jangan sampai terus berulang begitu. Karena kan tentunya ini menciderai masyarakat bagaimana aparat penegak hukum justru bermain-main dengan hukum yang berlaku begitu. Baik, terima kasih Pak Danus Melala atas waktunya selaku pakar kriminolog. Sehat selalu Pak Danus. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen berikutnya. Ada apa nih? Putri Windasari. Ya, kita ada informasi dari Komisi 1 DPR RI dan pemerintah yang sepakat membawa revisi Undang-Undang TNI ke tingkat 2 atau paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali untuk Anda.